بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, khatimah, penutup. Wahia khatimatul wasaya, dan ini penutup dari wasiat-wasiat yang telah disebutkan. Wa min a'zami muqawwiyatil hifdzi, dan termasuk di antara yang menguatkan hafalan, faktor terbesar yang menguatkan hafalan, ma'rifatu mablaghi qudratik, mengenal kadar kemampuan kamu untuk menghafal. Ya, kamu harus mengetahui kadar kemampuan kamu, wa muqaranatuha bima huwa 'inda ghairik. Lalu kemudian kamu bandingkan kemampuan kamu itu dengan yang lain. Wa mastata'ahu ghairuka, dan apa yang mampu dilakukan oleh selain kamu, fa huwa ghairu mustahilin 'alaika bi idznillah ta'ala. Maka yang demikian itu bukan suatu hal yang mustahil untuk kamu juga bisa melakukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani ketika seorang hendak menghafal, termasuk di antara yang beri semangat seorang untuk menghafal adalah melihat kemampuan orang lain. Kemudian pada saat kita melihat kemampuan orang lain, dia diberikan kekuatan untuk menghafal, harus ada tekad pada diri kita. Kita juga mampu melakukan seperti apa yang dia lakukan. Kenapa saya tidak mampu? Saya harus bisa. Nah, kalau tidak bisa seperti dia, minimal mendekati. Nah, kalau ternyata tidak mampu untuk mendekati, minimal kita punya semangat yang kuat untuk menghafal, meskipun sedikit demi sedikit. Nah, seperti misalnya membaca biografi para ulama dan kemampuan mereka dalam menghafal. Dari situ kita mengambil pelajaran. Si fulan ada yang menghafal sekian hari, bahkan ada yang menyebutkan 3 hari dia telah menghafal Al-Quran Al-Karim, seperti Hisham Al-Kalbi, 3 hari hafal Al-Quran. Nah, tentu kita mengatakan, wah, saya tidak mungkin bisa menghafal 3 hari. Baca Quran tamat 3 hari aja mungkin sulit. Ini 3 hari hafal Al-Quran Al-Karim. Nah, tidak mampu, ya mungkin 1/10-nya. Tidak mampu, yang penting kita punya semangat. Ya, intinya adalah mengambil ibrah dari yang lain, mengambil pelajaran dari yang lain, agar kita pun menempuh jalan mereka dalam hal semangat, ulul himmah, tinggi cita-cita dalam mencapai sesuatu. Jadi ini yang beliau maksudkan. Jadi kita melihat orang lain yang mereka diberikan kekuatan menghafal, lalu kita berusaha untuk meniru mereka. فَعَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَرَادَ قُوَّةَ الْحِفْظِ وَنَشَاطَ الْهِمَّةِ فِيهِ. Maka yang wajib bagi seorang yang menghendaki kekuatan hafalan dan nasyatul himmah, semangat dengan memiliki cita-cita yang tinggi, adalah ayyanzura fi siyaril huffadhi kay tattaqidal himmatu bi qiraati quwwati hifdhihim. Melihat biografi para huffadh, para penghafal-penghafal ilmu, agar kemudian semangatnya itu terbakar, semangatnya membara ketika membaca kekuatan hafalan mereka para ulama. Fa inna an-nadhira fi siyaris salifin fi at-talabi war-rihla wal-hifdh wat-ta'lif wa quwwati dzakirah wa kathratil kitabah. Barang siapa yang melihat biografi para ulama, orang-orang terdahulu, semangat mereka dalam menuntut ilmu, dalam melakukan rihlah, perjalanan mencari ilmu, dalam hal menghafal, menulis karya ilmiah, kekuatan ingatan mereka dan semangatnya mereka untuk senantiasa menulis, wal hirsi 'alal ilm, semangat untuk mendapatkan ilmu,
was-sahari wal-ju', bahkan mereka rela untuk begadang di malam hari dan mereka rela untuk berlapar-lapar diri, wal faqri wal maradi fi sabili ta'allumi, dan mereka rela miskin dan bahkan kadang-kadang mereka sakit dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Saufa tattaqidu himmatuhu bilahi bihamasihimul musharraf, maka ketika dia membaca sejarah para ulama, semangat mereka dalam menuntut ilmu, itu akan menimbulkan semangat pula pada diri kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan siyarus salaf jundun min junudillah. Biografinya para ulama salaf itu termasuk di antara tentara Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seorang membacanya akan menimbulkan semangat pada dirinya. Ya. Inti dari semangat mereka adalah mereka telah melelahkan diri mereka untuk mendapatkan ilmu. Barang siapa yang telah berusaha dengan penuh semangat, ya, meninggalkan rahah, meninggalkan santai, ria, untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. La yunalul ilm birahatil jism. Tidak akan dicapai dan tidak akan didapatkan ilmu itu dengan jasmani yang santai. فَلَرُبَّمَا حَظِيَ مِنْهُمْ بِجَدْوَةٍ مِنْ كَبِيرِ هِمَّةٍ يَسِيرُ بِهَا بَيْنَ أَقْرَانِهِ إِمَامًا. Maka boleh jadi dia mendapatkan bahagian yang besar dari semangat setelah membaca biografi para ulama salaf, yang dengannya dia menjadi imam di antara teman-teman yang lain. فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ يَحْفَظُ أَلْفِ حَدِيثٍ ay milyunain, apabila engkau mengetahui bahwa Imam Ahmad menghafal 2000 kali 1000 hadis, yaitu 2 juta hadis, ala tara bi anna alf haditsin laysat bi syai' muqabil hadza. Ya. Kalau Imam Ahmad menghafal 2 juta hadis, berarti apa? Berarti kamu melihat dibandingkan hafalan Imam Ahmad 1000 hadis itu tidak ada apa-apanya. Dah ini 2 juta. Berarti 1000 hadis. Masa enggak bisa? Nah, fa saufa yasulu 'alaika hifdzu bulughil maram. Lalu kita membuka kitab-kitab apa yang bisa dihafal, kurang lebih hadisnya 1000. Buka Bulughul Maram. Ah, ini cuma 1000. Imam Ahmad 2 juta. Masa 1000 enggak bisa? Nah, gitu. Jadi, kita bandingkan dengan kekuatan yang lain meskipun kita tidak mampu seperti mereka. Namun minimal kita mengambil semangatnya. Nah, berarti Bulughul Maram, menghafal Bulughul Maram bukan satu hal yang mustahil. Fa innahu qarabatul 1600 hadis. Sebab Bulughul Maram mendekati 1600 hadis. Dibanding Imam Ahmad 2 juta. Wa idza alimta anna al-Imam al-Khatib al-Baghdadi qara'a sahih al-Bukhari fi 3 ayyam ala ba'd syuyukhihi. Jika engkau mengetahui bahwa Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi membaca Sahihul Bukhari dalam waktu 3 hari kepada sebagian guru-gurunya, fa inna himmataka tattaqidu fa taqra'u muntaqal akhbar fi 5 ayyam. Maka kamu punya semangat. Semangat kamu membara sehingga kamu bisa membaca kitab Muntaqal Akhbar dalam waktu 5 hari. yakni tidak perlu membaca Sahih Bukhari 3 hari. Nah, Muntaqal Akhbar saja. Muntaqal Akhbar itu adalah matan yang ditulis oleh kakeknya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, yang disyarah oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, syarah Muntaqal Akhbar. Nah, kamu baca itu 5 hari memungkinkan. Wa huwa duna Sahihul Bukhari bikatsir, dan itu jauh di bawah daripada Sahihul Bukhari dibandingkan jumlah hadisnya, tidak ada apa-apanya. Nah, dalam artian kita punya semangat untuk terus membaca terus, tahsil al-fawaid, menghasilkan faedah demi faedah. Fama fa'alahu ghairuka fahuwa mumkinu lak. Maka apa yang dilakukan oleh selain kamu itu mungkin kamu lakukan.
Wa man sara 'ala ad-darbi wasal, dan barang siapa yang berjalan di langkah tersebut maka dia akan sampai kepada tujuannya. Qala Ibnu al-Wardi, berkata Ibnu al-Wardi, la taqul qad dhahabat arbabu, kullu man sara 'ala ad-darbi wasal. Jangan kamu mengatakan sudah pemilik ilmu ini sudah mendahului kita semua, mereka sudah mendapatkan ilmu itu semua, kami sudah enggak dapatkan bagian. Jangan mengatakan seperti itu, kata beliau. Setiap orang yang berjalan di atas jalan ini, apabila dia terus melangkah dan berjalan, dia akan sampai ke tujuan. Ya, meskipun jalan kita lambat dibandingkan mereka. Kalau mereka menghafal Sahih Bukhari, ya kita ya yang di bawah-bawah lah. Kalau kita tidak mampu melakukan hal itu. Ya, mulai dari yang awal Al-Arba'in Nawawiyah, kemudian terus meningkat. Naam, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Al-Lu'lu' wal Marjan, dan yang semisalnya Riyadhus Shalihin, maka ini luar biasa. Meskipun kita tidak mampu seperti mereka. Wa man qara'a fi tarajimil huffaz fa sawfa yara al-'ajab. Barang siapa yang membaca biografi para huffaz, maka dia akan melihat suatu keajaiban. Wa akhussu bidzikri al-kutub al-musannafata fi akhbaril huffaz khassatan. Dan aku mengkhususkan, menyebutkan di sini adalah kitab-kitab yang ditulis untuk menjelaskan dan menyebutkan tentang berita dan sejarah para tokoh-tokoh penghafal secara khusus. Seperti kitab Al-Hathu ala Hifdzil Ilm, ditulis oleh Ibnul Jauzi. Faqad dzakara jumlatan min tabaqatil huffadhi wa ma 'indahum min hifdzin mimma yudhilul uqul. Di mana beliau telah menyebutkan sejumlah dari mereka pada tingkatan-tingkatan para huffaz dan apa yang mereka miliki dari ilmu, sesuatu yang sangat mencengangkan akal, sesuatu yang sangat menakjubkan kemampuan mereka dalam menghafal. Wa kadza kitab Tadhkiratul Huffaz lil Hafidz Adz-Dzahabi. Demikian pula kitab Tadhkiratul Huffaz karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi, wa huwa kitabun muhimmun jadirun bi muridil hifdzi ay yaqra'ah. Dan ini kitab yang sangat bermanfaat, sangat penting, sepantasnya bagi orang hendak menghafal membaca kitab ini untuk membangkitkan semangat. Wa sawfa yara min qasasil huffadhi ma la'allahu yazidu minan nasyati al-hifdz. Dan dia akan melihat dari kisah-kisah para huffadz itu sesuatu yang semoga saja akan semakin menambah semangatnya untuk menghafal. Fala budda li talibil ilmi al-mubtadi an yaqra' hadzal kitab wa yata'ammala fi. Maka harus bagi seorang penuntut ilmu pemula membaca kitab ini dan dia perhatikan isinya. Faqad dzakara min siyari a'immatil al-hifdzi asy-syai' al-'ajib alladhi yaqdi bi jalalati ulaikal qaum. Di mana beliau Al-Imam Adz-Dzahabi telah menyebutkan sejarah-sejarah para tokoh-tokoh penghafal, ya, yang merupakan sesuatu yang menakjubkan, yang menunjukkan kemuliaan kaum-kaum tersebut. Wa mablaghi hirsihim ala hifdzid din wa ri'ayatihi. Dan ini juga menunjukkan semangat mereka untuk memelihara agama ini dan menjaganya. Wa ma yazidu min himmatihi ala al-hifdz wat talab. Dan yang menambah ketika dia membaca sejarah para ulama, maka itu akan menambah semangatnya untuk menghafal dan menuntut ilmu. Wa inni anqulu laka mimma dzakara al-Hafidz Adz-Dzahabi ibaratin. Dan saya akan menukilkan kepadamu apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi, beberapa ungkapan-ungkapan beliau dalam kitab tersebut. La'allaha tuwaddihu ba'dha ma fi hadzal kitab min fawaida. Semoga saja semakin memperjelas sebagian faedah-faedah yang terdapat di dalam kitab yang sangat berharga ini. Faqad dzakara 'ani Sya'bi annahu ma kataba qat. Al-Imam Adz-Dzahabi telah menukilkan dari Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, bahwa beliau Al-Imam Sya'bi tidak pernah menulis. Beliau tidak pernah menulis. Nah, kenapa beliau tidak pernah menulis? Karena beliau enggak bisa menulis. Ya. Beliau tidak bisa menulis, ummi.
Nah, tapi hafalannya, kata beliau, wa annahu nasiya minal ilmi ma law hafizahu ghairuhu la sara aliman ma kataba qad. Beliau tidak pernah menulis sama sekali, ya. Dan bahwasanya beliau lupa dari ilmu yang kalau sekiranya orang lain menghafalnya maka dia menjadi seorang alim. Wa annahu ma haddatsa ahadun indahu bi haditsin illa hafizah. Tidak seorang pun memberitakan hadis di sisinya melainkan dia langsung menghafalnya. Walam yatlub i'adatahu. Bahkan beliau tidak ingin diulangi lagi. Cukup sekali sudah hafal. Sekali saja. Beliau langsung menghafal. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Lau syi'tu la ansyadtukum syahran wa la u'id." Kalau aku ingin, saya akan mencari kamu sebulan berikutnya. Dan saya tidak akan mengulangi. Dalam artian, beliau mendengar sekali, beliau hafal, terus enggak diulang-ulangi lagi. Tunggu sampai sebulan berikutnya ketemu, saya beritakan hadis ini. Tanpa saya memurajaah, tanpa saya mengulangi, saya mampu. Nah, subhanallah. Menunjukkan kekuatan hafalan beliau rahimahullah ta'ala. Wa dzakara an Zuhri annahu kana yaktubu kullama sami'a wa ma dakhala qalbahu ilmun fanasiyah. Dan beliau menyebutkan dari Az-Zuhri bahwasanya beliau menulis semua apa yang beliau dengarkan dan tidak pernah ada satupun yang masuk ke dalam hatinya berupa ilmu lalu dia lupa, tidak pernah. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki hafalan yang sangat kuat. Jadi di sini beliau punya dua kelebihan. Kelebihan menghafal dan rajin menulis. Apa yang beliau dengarkan beliau tulis, apa yang beliau dengarkan beliau tulis. Tapi hafalannya juga jalan. Beliau menulis dan beliau menghafal. Rahimahullah. Wa kadzalika dzakara an Qatadah. Demikian pula yang beliau sebutkan dari Qatadah. Wa kadzalika Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri. Wa dzakara an Yahya bin Yaman Al-Kufi annahu kana yahfazu fil majlis al-wahid 500 hadits. Dan beliau menyebutkan dari Yahya bin Yaman Al-Kufi bahwa beliau menghafal di satu majlis 500 hadis. Satu majlis beliau menghafal 500 hadis. Nah, yang kita mungkin menghadiri 500 majlis belum tentu kita menghafal 500 hadis. Ini satu majlis 500 hadis. Nah, menunjukkan kekuatan hafalan beliau rahimahullahu taala. Baik, sampai di sini ya kawan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.